Halo. Ya, terima kasih. Yang paling pertama kami berterima kasih ya. Bagaimana? Baik. Kabar baik, Pak juga kabar baik. Seperti kawan-kawan dan kelompok itu, hanya Pak yang agak sukses. Kan luar biasa. Ya, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak minta kita untuk sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Jadi nanti Pak yang doa. Nanti Pak doa yang juru kamera dia harus tutup mata sih, biar lepas ini sama Pak. Menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha tinggi, karena begitu besar kasih sayang-Mu, Engkau tuntun kami sertai kami. Lindungi kami dalam kehidupan ini, sehingga dalam kehidupan ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba 1, 2, 3. Kami puji dengan riang Engkau Allah. Hari ini pasti semua hadir. Tidak ada yang sakit atau memang ada yang terus pesta. Iya, karena Pak nanti minggu depan. Iya, beberapa minggu lalu kita belajar tentang pengertian dari keluarga, ada bentuk dari keluarga, dan fungsi dari keluarga. Itu ada 3. Itu yang minggu lalu. Dan ini minggu kita akan belajar dengan tema yang baru, yaitu peran Allah dalam kehidupan keluarga. Akan kita itu mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. 2.1, 3.1 itu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan indikatornya ada 1, yaitu mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan dia punya tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang 1 itu mengetahui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua itu mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dia punya tema 1, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku, sebagai suami yang beriman. Aku akan tetap memelihara hidup kudus bersamamu, dan aku akan tetap di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memelihara. Kalian dapat itu di situ ada ada apa? Iya, ada pernikahan. Itu ada pernikahan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Di situ mereka janji setia semati, dong janji di hadapan Tuhan dan jemaat, dong setia, dan akhirnya sampai omong. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan buat 4 kelompok dan paminta nanti ini kursi dia kasih pindah, ini meja taruh di sini biar 2-3 orang semua apa. Setelah foto sekarang. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok dua, kami akan membacakan hasil diskusi kami dan saya akan kembalikan kepada pembahasan. Soal nomor 1, jelaskan arti kalimat dalam Kejadian bahwa seorang laki-laki akan meninggal ayah dan ibunya. Jawaban: sejak semula Allah menetapkan pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama dan paling penting di bumi.
Terima kasih keluarga Tuhan nilai memperpanjang kami bersilaturahmi. Pas. Ya, kita berikan aplaus kepada kita. Apakah yang dimaksud bersatu dengan istrinya? Jawaban: rencana Allah bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan perempuan secara jasmani dan rohani. Oke, itu berikan ulangan. Iya, dari yang soal yang tadi Pak kasih, dia itu ayatnya terambil di dalam Kejadian 2 ayat 24 itu dia bilang begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Tuhan telah merencanakan yang paling baik kepada keluarga, sehingga itu keluarga itu kehidupan keluarga. Sehingga Tuhan Yesus itu dia secara pribadi dia mengasihi keluarga yang ada, sehingga itu keluarga itu mau bisa menyatakan mau punya diri lewat itu pernikahan di Kana. Itu di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, Tuhan Yesus akan menolong keluarga Kristen yang dia ada mengalami kesulitan. Dia kesulitan, banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi pasti ada di panggilan yang kedua. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus itu dia menyebutkan bahwa keluarga Kristen itu harus hidup dengan menjadi Kristus sebagai kepala keluarga yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, apa yang arti dari itu keluarga? Nah, keluarga Kristen itu dia sebagai kepala keluarga. Maksudnya keluarga Kristen yang ada itu dia punya acuan hidup yang sangat baik dan dengan diutamakan Tuhan di dalam mempunyai hidup. Nah, ketika satu keluarga karena semua sudah jelas, sekarang Pak akan kasih soal untuk bisa kerja sekarang. Dia sudah tulis. Soal nomor pertama, tuliskan reaksi keluarga dan sekolah. Yang kedua, tuliskan 2 wujud pemanfaatan iptek di dalam Alkitab. Soal kelima, tuliskan 3 hakikat keluarga Kristen. Nah, dari yang ini soal kerja masing-masing. Jangan kerja dengan kawan, tidak bisa untuk jadi kerja masing-masing. Sedangkan dia punya PR 1 nomor saja, itu nanti pulang sampai di rumah tulis menceritakan kisah atau kita kawan-kawan punya kesaksian pribadi tentang peran Allah di dalam kehidupan keluarga. Dan minggu depan bisa cerita untuk kita bisa dengar sama-sama. Nah, maksudnya bisa ada mama yang sakit, bapak yang sakit, tetapi dengan cara dong doa sama-sama. Materi sampai di sini dia punya kesimpulan untuk kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia dengan Tuhan, pasti itu Tuhan punya peran sangat penting bagi kehidupan kita di keluarga kita masing-masing. Karena di keluarga kita masing-masing pasti banyak kesulitan, tantangan, hambatan yang kita ada. Tetapi bagaimana kita bisa keluar dari itu ya, materi kita ini hari sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut. Untuk itu saja kita untuk sama-sama saatnya kita sama-sama untuk menghadap Tuhan di dalam doa untuk kita bisa kembali dan yang lain dia lanjut mata pelajaran yang lain. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Kami telah selesai belajar kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan memberkati kami sehingga apa